Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan program Renungan Harian Keluarga dari tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Dan saat ini ketika kita boleh berada di pagi hari yang baru tanggal 21 Juni tahun 2023, tentu kita mengaminkan ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu kita hendak mengawali hari yang baru 21 Juni tahun 2023 ini dengan membaca, merenungkan sejenak firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam pemeliharaanmu kami boleh beristirahat dengan tenang di malam yang telah lewat, dan bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru. Mungkin ada dari antara kami juga yang melewati malam yang penuh pergumulan oleh karena sakit, oleh karena kelemahan, oleh karena persoalan-persoalan, masalah-masalah, ya mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha yang membuat pikiran tidak bisa tenang, dan tidur tidak bisa lelap, dan bahkan mungkin mata tak bisa terpejam Tuhan. Tetapi ketika masih ada hari baru, ini merupakan sebuah pertanda ada pengharapan yang daripada Tuhan untuk segala pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan oleh sebab itu kami hendak mengawali hari yang baru ini dengan merenungkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami menyadari akan kebergantungan kami pada tuntunan Roh Kudus. Maka kami mohon Roh Kudus tercinta, bimbinglah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, bimbinglah hamba-Mu untuk memperkatakan firman. Kami telah sedia, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, agenda pembacaan kita di hari ini yaitu dari Kitab Roma pasal 10 ayat 18b. Roma pasal 10 ayat 18b, demikian bunyinya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ada realita yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, dan itu banyak sekali. Salah satu di antara dari realita yang tak terpisahkan dari kehidupan kita manusia ialah apa? Suara, perkataan. Setiap detik, menit kita mendengarkan suara. Setiap kali kita berinteraksi dengan sesama kita, ya mungkin di tempat kerja atau bahkan di dalam rumah, maka interaksi itu selalu mengasumsikan adanya komunikasi. Dan komunikasi itu adalah berisi kata-kata. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini berkata bahwa suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Memang ada banyak suara yang kita dengar, tetapi tidak semua suara itu berguna untuk kita dengar. Ada banyak suara yang sepantasnya untuk kita abaikan, apalagi suara-suara dan perkataan-perkataan yang negatif, suara-suara dan perkataan-perkataan yang menghancurkan. Kita patut mengabaikan semua itu. Namun ada suara dan perkataan-perkataan yang patut untuk kita perhatikan, dan itulah suara Tuhan. Itulah suara firman-Nya. Itulah suara Injil. Itulah suara firman Kristus. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini mengatakan bahwa suara mereka, perkataan mereka telah sampai ke seluruh dunia. Telah sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Artinya suara firman Tuhan ini adalah penting sekali. Sehingga Tuhan mengutus orang-orang, para pemberita firman-Nya, utusan-utusannya,
untuk menyampaikan berita tentang Injil, untuk menyuarakan firman Tuhan ke seluruh dunia ini, saudara-saudara. Nah, jika demikian, apa signifikansi, kepentingan dari suara dan perkataan firman Kristus atau Injil itu kepada dunia sehingga Tuhan mengutus banyak sekali orang, utusan-utusan Injil, para pemberita firman, untuk memberitakan Injil keselamatan, firman Tuhan, firman Kristus yang menyelamatkan itu kepada manusia di seluruh dunia ini. Yaitu karena firman Tuhan itu ketika diperdengarkan akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menumbuhkan iman di dalam diri dari setiap orang yang Tuhan sudah pilih dan tentukan untuk ditebus dan diselamatkan. Saudara-saudara, kita meyakini bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman. Roma 3 ayat 28 mengatakan, aku yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan karena itu kita mengenal dan berpegang pada satu prinsip Alkitab yang namanya sola fide. Hanya oleh iman. Hanya oleh iman manusia diselamatkan. Ceritanya bahwa manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita tahu sekali akibat dari dosa ialah maut. Kebinasaan dalam penghukuman kekal. Yang telah disediakan Allah bagi semua orang yang berdosa. Dan tidak ada satupun manusia yang akan luput daripadanya. Tetapi dari antara semua manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini, ada sejumlah orang yang Tuhan pilih untuk ditebus dan diselamatkan. Dan untuk orang-orang yang sudah dipilih untuk ditebus dan diselamatkan inilah, maka Tuhan Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Lalu rela menderita, berkorban sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa dari orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan selamatkan ini. Akan tetapi, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus sudah berkorban sampai mati di kayu salib, bangkit pada yang ketiga, tidak secara otomatis manusia itu menerima penebusan dosa dan dibenarkan di hadapan Allah untuk menerima keselamatan. Tidak otomatis. Jadi bagaimana caranya supaya karya penebusan Kristus di kayu salib itu berlaku bagi seseorang? Yaitu kalau dia memiliki iman. Tetapi bagaimana supaya seseorang itu bisa beriman? Yaitu kalau ia mendengarkan firman Tuhan. Nah, inilah signifikansi, kepentingan dari firman Tuhan. Jika dalam hidup kita ini ada banyak sekali hal yang penting, maka saya mau katakan, saudara, firman Tuhan adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kita firman-Nya melalui orang-orang yang diutusnya untuk memberitakannya. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk mendownload, menimbulkan iman, dan bahkan menumbuhkan iman. Jadi, saudara-saudara, firman Tuhan adalah alat yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menimbulkan iman kita. Dan oleh iman itu, karya penebusan Kristus di kayu salib berlaku kepada kita. Jadi, iman itu bagaikan aplikasi. Kita sudah punya perangkat handphone. Semahal apapun handphone yang kita punya, tanpa aplikasi itu tidak akan berguna karena tidak bisa dipakai. Jadi bagaimana supaya bisa dipakai? Download dulu aplikasinya. Sudah download maka bisa FB-FB-an, WA-WA-an, bisa nonton YouTube dan sebagainya. Begitu juga karya penyelamatan Kristus itu sudah tersedia. Tetapi tanpa iman itu tidak bisa kita alami. Maka Allah mengaruniakan kepada kita dua hal. Yang pertama Roh Kudus, yang kedua firman-Nya. Ketika firman-Nya diberitakan oleh hamba-hambanya, Roh Kudus bekerja, mendownload iman melalui firman yang kita dengarkan itu. Timbul iman dan bahkan tumbuh iman kita, saudara-saudara.
Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita iman yang timbul dan tumbuh melalui pendengaran akan firman Kristus, di dalam iman itu terkandung dua anugerah. Yang pertama adalah apa yang Yohanes Calvin sebut dengan istilah justification, pembenaran. Jadi ketika seseorang beriman, terjadi pembenaran atasnya. Yaitu karya penebusan dosa Kristus di kayu salib berlaku kepadanya. Sehingga dosanya ditebus, dosanya disucikan dengan darah Yesus, dosanya dihapuskan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah memandang kita tak berdosa lagi. Sudah benar. Nah, karena benar, maka layak untuk memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, pembenaran ini terjadi satu kali di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sekali Tuhan benarkan, maka Dia akan pelihara kita di dalam kebenaran yang sudah dianugerahkan melalui iman kepada Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Simon, Simon, iblis akan menampi engkau, tetapi jangan khawatir. Sebab aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Jadi bertahan dan bertumbuhnya iman kita itu tergantung pada anugerah Allah, bukan pada kekuatan dan kemampuan kita menjaga iman kita. Kita tak cukup punya kemampuan. Kita tak cukup mampu untuk mempertahankan iman kita. Puji Tuhan, ada anugerah Allah yang akan senantiasa menopang iman kita, saudara-saudara. Jadi sekali kita dibenarkan, itu cuma terjadi satu kali seumur hidup karena kita akan terus dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi ada anugerah yang kedua yang tak lepas dari anugerah yang pertama ini, yang terkandung di dalam iman, yaitu apa? Yang Yohanes Calvin sebutkan dengan istilah sanctification, pengudusan. Kalau pembenaran, justification, terjadi satu kali seumur hidup, maka sanctification, pengudusan, terjadi di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena, melalui iman Allah memandang kita benar. Oleh karena Yesus sudah menebus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi realitanya kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kita masih berpikir, bertutur, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka disinilah iman yang mengandung anugerah pengudusan itu akan bekerja membuat kita menyadari kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Supaya kita menyesalinya dan berjuang untuk tidak melakukannya kembali. Yang mungkin kita masih bisa melakukannya kembali, tetapi kemudian kuasa iman, yaitu kuasa Roh Kudus sendiri, melalui firman-Nya akan membuat kita dikuduskan, menyadari kesalahan, mengalami penyesalan, lalu berjuang melawan dosa, tidak melakukannya lagi. Berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Berjuang menghadapi setiap godaan-godaan dosa, untuk mengalahkannya dan mematikan setiap dosa di dalam diri kita. Maka makin hari kita makin hidup memuliakan Tuhan. Makin hari kita makin menampakkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan sanctification, pengudusan, saudara-saudara, yang terjadi di sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan datang kembali atau sampai Tuhan menjemput kita. Nah, oleh sebab itu di sini kita dapat melihat betapa pentingnya pemberitaan firman itu, saudara-saudara. Maka sudah menjadi tugas daripada gereja, dari para pelayan firman, untuk mempersiapkan dan memberitakan firman Tuhan secara sungguh-sungguh, secara murni, secara mendalam, agar supaya orang-orang percaya itu bertumbuh di dalam Kristus. Dan bahkan yang tidak percaya ketika mendengar firman Tuhan, timbul iman. Sehingga makin hari, makin hidup di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Makin memancarkan akan karakter-karakternya, saudara-saudara. Maka mari menjadi orang-orang Kristen yang mencintai pengajaran firman Tuhan. Yang merindukan setiap pemberitaan-pemberitaan firman, khotbah-khotbah, pengajaran firman. Agar supaya makin hari kita makin bertumbuh di dalam iman dan makin hidup memuliakan Allah.
Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau. Oleh karena Engkau adalah pemegang otoritas tertinggi atas alam ciptaan-Mu ini. Dan bahkan atas kehidupan kami. Dalam kedaulatan kuasa dan kasih-Mu, Engkau menyediakan bagi kami suatu keselamatan. Kehidupan yang kekal melalui pengorbanan dan kematian Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Dan bahkan Engkau mau menimbulkan dan menumbuhkan iman di dalam diri anak-anak-Mu. Agar supaya oleh iman itu maka karya penebusan Kristus berlaku kepada kami. Dan dalam rangka timbul serta tumbuhnya iman, Engkau telah mengutus gereja-Mu. Dan melalui gereja-Mu mengutus para utusan Injil, para pemberita firman. Pemberita firman Kristus. Supaya firman-Mu diberitakan melampaui segala batas. Bangsa-bangsa, daerah-daerah, suku-suku, ras. Sehingga semua orang boleh mendengarkan pemberitaan Injil-Mu, pemberitaan firman-Mu. Sehingga Roh Kudus boleh memakai Injil, firman Kristus untuk menimbulkan dan menumbuhkan iman di dalam diri dari orang-orang yang telah Engkau pilih untuk selamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang besar, ajaib, dan mulia ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan saat ini, ketika kami hendak mengawali hari, di tanggal 21 Juni tahun 2023 ini, kami serahkan hidup kami, keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak-anak, orang tua, seisi rumah, dalam perlindungan dan tudungan kuasa darah Yesus. Jagai serta lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala kesialan dan kemalangan. Kiranya dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu, kami mengalami keadaan yang baik-baik saja. Kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan bahkan dengan hasil-hasil dari setiap jerilela pekerjaan yang sedang kami geluti Tuhan. Tuhan, kami berdoa jika ada di antara kami yang mengikuti siaran ini, yang sedang di dalam pergumulan, mereka yang dalam pergumulan sakit di rumah atau di rumah sakit, sehati seiman kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang daripada Tuhan, dianugerahkan kepada mereka. Kuasa Tuhan kiranya boleh bekerja di dalam tubuh mereka. Mengenyahkan sakit penyakit yang mereka derita. Memulihkan organ-organ tubuh yang terganggu. Dan menghadirkan pemulihan atas tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam kelemahan, lemah fisik, lemah iman, lemah secara semangat. Kami mohon Tuhan Yesus jamah. Memberi kekuatan, membangkitkan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat hidup dan pengharapan di dalam Tuhan terbit dan bernyala-nyala atas mereka. Tuhan, yang bergumul dengan masalah persoalan, mungkin masalah rumah tangga, atau orang tua yang bergumul dengan anak-anak, atau anak-anak yang sedang bergumul karena orang tuanya yang dalam masalah. Masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, atau dalam hal apapun. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan datang. Terjadi atas kami di tengah-tengah persoalan dan masalah. Memberikan jalan keluar dan kelepasan. Tolonglah ya Tuhan. Beri kelepasan di dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Berkati segala aktivitas kami di hari ini. Target-target yang hendak kami kerjakan dan capai. Kiranya Tuhan campur tangan. Supaya semuanya boleh berhasil kami kerjakan dan kami capai. Ketika kami bekerja, berikan kepada kami spiritualitas. Bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami belajar, berikan kepada kami anak-anak-Mu
semangat untuk belajar. Ketika kami di masa liburan, Tuhan tolong berikan kepada kami anak-anak Tuhan dan orang tua dari anak-anak hikmat untuk mengisi masa-masa liburan dengan kegiatan-kegiatan yang bermutu, yang beredukasi, dan yang membina rasa kekeluargaan yang semakin kental. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja Masih Injili di Minahasa. Berkati badan pekerja Majelis Sinode yang dinakodai oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, Bapak Pendeta Dr. Hein Arina. Seluruh unsur badan pekerja Majelis Sinode dikaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam memimpin tugas panggilan pelayanan gerejamu ini. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah, baik pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, pemerintah daerah Sulawesi Utara, Gubernur Bapak Uli Dondo Kambe bersama Wakil Gubernur Bapak Dr. Andes Stephen Kando, dan semua pembantu-pembantu mereka, pemerintah Kota Manado, Wali Kota Bapak Andre Ango, Wakil Wali Kota Bapak Dr. Richard Swalang, dan semua pembantu-pembantu mereka dikaruniakan hikmat marifat surgawi dalam memimpin pemerintahan, membawa masyarakat makin hari makin maju, dan semoga oleh tuntunan Tuhan mereka mengerjakan semuanya itu dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Semua orang yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi maupun keluarga, diberkati Tuhan kebersyukuran mereka. Dan di sepanjang usia yang sudah lalu, mereka mengalami pimpinan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan ketika mereka memasuki usia yang baru, secara pribadi atau dalam kehidupan rumah tangga, kiranya mereka tetap terus dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Diberkatilah selantiasa Jemaat Kemim Bukit Moriati Kalabaru, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Henry Meki Denga, Magister Teologi, dan semua Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus dan semua komponen pelayanan. Kiranya senantiasa dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan pelayanan di jemaatmu ini. Bahwa jemaatmu makin hari makin maju bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara untuk tayangan Renungan Harian Keluarga pada edisi hari ini 21 Juni 2023. Sampai berjumpa lagi pada edisi yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Amin.